Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wida Enur dengan NIM 10322111036. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem jaringan ventilasi tambang bawah tanah. Baik, selanjutnya ini ada pengertian ventilasi yang dimana ventilasi tambang adalah suatu usaha pengendalian terhadap pergerakan udara atau aliran udara tambang termasuk di dalamnya adalah jumlah, mutu, maupun arah alirannya. Dengan tujuan yaitu menyediakan udara segar dengan kuantitas dan kualitas yang cukup baik. Kemudian mengalirkan serta membagi udara segar tersebut ke dalam tambang sehingga tercipta kondisi kerja yang aman, nyaman, dan baik bagi pekerja tambang maupun proses penambangan. Lalu di sini ada jaringan ventilasi tambang bawah tanah yang menggunakan sistem ventilasi alami dan mekanis untuk mengalirkan udara segar dan membuang gas buangan. Selanjutnya di sini ada cangkupan ventilasi tambang yang dimana pertama itu pengaturan atau pengendalian kualitas udara tambang. Dalam hal ini akan dibahas permasalahan persyaratan udara segar yang diperlukan oleh para pekerja bagi pernafasan yang sehat dilihat dari segi kualitas udara atau quality control. Yang kedua itu ada pengaturan atau pengaturan kuantitas udara tambang segar yang diperlukan oleh pekerja tambang bawah tanah. Dalam hal ini, dibahas perhitungan untuk jumlah aliran udara yang diperlukan dalam ventilasi dan pengaturan jaringan ventilasi tambang sampai perhitungan kapasitas dari kipas angin atau fan. Lalu yang ketiga itu pengaturan suhu dan kelembapan udara tambang agar dapat diperoleh lingkungan kerja yang nyaman. Dapat hal ini dibahas mengenai penggunaan ilmu yang mempelajari sifat-sifat udara atau psikometri. Selanjutnya di sini ada peralatan yang biasanya digunakan. Yang pertama itu ada main fan, digunakan untuk menyuplai udara dari luar tambang bawah tanah ke dalam tambang bawah tanah dengan kecepatan tertentu serta debit udara tertentu sesuai dari kecepatan udara yang disuplai serta besar dutch yang digunakan nantinya. Lalu yang kedua ini ada PVC Reinforced Spiral Ventilation Mining Dutch digunakan sebagai pengantar suplai udara dari mine fan ke bagian dalam tambang bawah tanah dengan panjang tertentu sesuai dengan penggunaannya pada lokasi yang dilakukan penambangan. Semakin panjang mine Dutch, maka mine fan yang digunakan juga harus disesuaikan agar mendapatkan kecepatan udara yang optimal dari debit udara yang besar nantinya. Lalu selanjutnya itu ada anemometer yang digunakan untuk menghitung kecepatan angin yang dihasilkan oleh main fan pada jalur main Dutch. Semakin cepat aliran udara yang dihasilkan, maka akan semakin besar debit udara yang akan tersuplai pada lokasi tambang bawah tanah tersebut. Lalu yang terakhir ini ada alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara dalam ruang terbuka. Namanya itu sling psikometer. Yang dimana di sini sling psikometer itu terdiri dari dua buah termometer air raksa yang bertujuan untuk mengukur temperatur cembung kering atau dry bulb dan cembung basah atau wet bulb. Selanjutnya di sini ada sistem ventilasi, yang dimana di sini sistem ventilasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem ventilasi alami, yang mana sistem ventilasi alami mengandalkan kondisi alam untuk mengalirkan udara ke dalam tambang. Proses ini terjadi melalui perbedaan tekanan yang dihasilkan oleh elevasi dan temperatur udara di dalam serta di luar tambang. Lalu di sini ada ventilasi mekanis, yang dimana sistem ventilasi mekanis menggunakan perangkat dari kipas atau fan dan kompresor untuk mengalirkan udara ke dalam tambang. Ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap aliran udara dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Lalu di sini ada prinsip kerjanya, prinsip kerja sistem ventilasi alami yang dimana udara akan mengalir ke area dengan tekanan lebih tinggi ke area yang tekanan lebih rendah. Perbedaan temperatur antara dua udara yang lebih dingin dan udara dalam tambang yang lebih hangat juga berkontribusi dalam pergerakan udara. Lalu di sini ada prinsip kerja sistem ventilasi mekanis, yang mana sistem hisap atau exhaust system, atau di mana di sini udara dihisap dari dalam tambang menciptakan tekanan negatif yang menarik udara segar dari luar. Lalu yang kedua itu ada sistem dorong atau forcing system, di mana udara didorong ke dalam tambang menggunakan kipas atau fan menciptakan tekanan positif. Lalu di sini ada yang ketiga atau yang terakhir itu sistem hibrida atau overlap system. Di sini sistem hibrida itu menggunakan kedua metode di atas untuk efisiensi yang lebih baik. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Bagi sistem ventilasi alami, kelebihan sistem ini tidak memerlukan peralatan tambahan sehingga lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Dan tapi
Kekurangannya itu efektivitas sangat bergantung pada kondisi cuaca dan topografi, serta mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan udara pada tambang yang lebih dalam atau besar. Lalu di sini kelebihan dan kekurangan dalam sistem ventilasi mekanis yang pertama itu pada kelebihannya itu dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik, termasuk pengendalian suhu dan kelembapan, serta mampu mengatasi kondisi yang lebih ekstrim dalam tambang. Tapi kekurangannya itu di sini memerlukan investasi awal untuk peralatan dan pemeliharaan, serta dapat meningkatkan konsumsi energi. Lalu di sini saya mencari dua referensi artikel. Yang pertama itu ada artikel dengan judul Kinerja Sistem Ventilasi pada tambang emas Blok Gudang Handak dan Ciguha PT Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bangkar Karet Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan penulis Rizky Syabanuddin Sriyanti dan Solihin. Di sini mereka dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung Indonesia. Lalu yang kedua ini ada artikel Liresa Audidina Irfani Hasil Alfianti dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung dengan judul Kajian Teknis Sistem Jaringan Ventilasi Tambang Ciuruk Level 600 PT Aneka Tambang Tbk UBPE Pongkor. Di sini sama-sama pada perusahaan PT Tambang Aneka Tambang atau Antam Tbk UBPE Pongkor. Pada artikel 1, sistem ventilasi yang digunakan pada tambang Gundang Handak dan Ciguha adalah sistem hisap atau ice house dengan menggunakan kipas utama berdaya 132 kilowatt. Selain itu, untuk ventilasi lokal menggunakan sistem overlap dengan menggunakan fan tambahan 2 kali 37 kilowatt atau blow atau ice house. Permasalahan yang timbul dari belum tercapainya aliran udara bersih pada XC 460 sebesar 9,594 meter kubik per detik dikarenakan belum dilakukannya pemasangan fan 2 kali 37 kilowatt. Kegunaan dari fan 2 kali 37 kilowatt itu untuk mensuplai udara bersih dan menghisap udara kotor di XC 460. Terus di sini adanya belum optimalnya aliran udara bersih pada tambang Ciguha dikarenakan udara bersih banyak terhisap oleh CGRB3 sebesar 16,3 meter kubik per detik. Permasalahan tersebut akibatnya tidak adanya pintu penutupan aliran udara atau lower shaft agar udara bersih tidak terhisap langsung oleh CGRB3. Lalu di sini ada upaya tindakan perbaikan sistem ventilasi, yaitu menggunakan software ventilasi seperti pertama itu dibuat simulasi pemasangan fan 2 kali 37 kilowatt atau blow atau X house di XC 460 tambang Gunung Handak. Sebelumnya dilakukan simulasi debit udara bersih XC 460 sebesar 9.594 meter kubik per detik. Dan setelah dilakukan simulasi terjadi peningkatan debit udara bersih sebesar 14,9 meter kubik per detik. Lalu yang kedua itu ada simulasi pemasangan pintu penutup atau lower shaft CGRB3 tambang Ciguha. Sebelum dilakukan simulasi pemasangan pintu udara atau lower shaft itu udara bersih kan banyak terhisap oleh CGRB3 dengan debit udara sebesar 16,3 meter kubik per detik, di mana pembuatan pintu udara ini yaitu untuk mengoptimalkan debit aliran udara ke front produksi tambang Ciguha. Lalu di sini ada kebutuhan fan standby berdasarkan rencana kemajuan penambangan dan jumlah kerusakan fan tambang Gundak, Handak, dan Ciguha. Di sini berdasarkan rencana kemajuan penambangan di tambang Gunung Handak dan Ciguha, sehingga ada total fan yang harus standby sebanyak 19 unit dengan tipe fan 37 kW 15 unit dan 15 kW 4 unit. Dan berdasarkan jumlah kerusakan fan tambang Gundang Handak dan Ciguha, sehingga total fan yang harus standby sebanyak 33 unit dan dengan tipe fan 37 kW 18 unit, fan 22 kW 4 unit, fan 18,5 kW 1 unit, fan 15 kW 6 unit, fan 75 kW 1 unit, fan 132 kW 2 unit, dan fan 110 kW 1 unit. Bisa dilihat ini sebenarnya masuk artikel 1, di mana ini ada desain pemasangan buzzer fan 3 kali 73 kilowatt, dan di sini ada desain pembuatan pintu penutup aliran udara atau lower shaft. Lalu langsung kita lanjut ke artikel 2, yang dimana tambang Ciuruk merupakan salah satu lokasi tambang di PT Antam Tbk UBPE Pongkor yang terdapat lokasi produksi dan akses jalan yang dilalui oleh pekerjaan alat berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
dan menganalisis kuantitas dan kualitas udara pada tambang Curug L600 dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem jaringan ventilasi tambang Curug L600. Di mana di sini ada menurut MC Person 1993, terdapat beberapa kontrol sistem ventilasi antaranya bullhead yang berfungsi untuk menghalangi aliran udara dan mencegah adanya perputaran aliran udara. Ada vendor berfungsi untuk memisahkan aliran udara bersih dan aliran udara keluar, regulator, dan booster fan yang digunakan untuk menambah atau meningkatkan jumlah udara ventilasi ke bagian tambang. Di sini tambang Curug itu menerapkan sistem ventilasi main S house yang menggunakan fan 132 kW dipasangkan pada jalur raise boring atau RC12 berupa vertical shaft yang tembus ke permukaan, di mana udara alami yang masuk melalui portal L600 mengalir menuju akses jalan dan vertical shaft. Fan penunjang sistem ventilasi tambang Curug L600 didukung oleh beberapa booster fan dan auxiliary dan booster fans itu berfungsi untuk mendorong udara yang memiliki tekanan rendah, sedangkan auxiliary fan digunakan untuk menghembus dan menghisap udara pada fan kerja aktif yang digunakan untuk aktivitas penambangan. Lalu di sini ada stasiun pengukuran kuantitas dan kualitas udara digunakan pada tunnel sebanyak 21 titik dan 4 titik font produksi. Kemudian ini rata-rata kualitas udara aktual pada tunnel itu dengan temperatur sebesar 23 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan itu relatif sekitar itu 80 sampai 93%. Sedangkan pada front produksi temperatur udara itu mencapai 31 derajat Celcius dan kelembapan relatif itu mencapai 100%. Hasil pengukuran luas penampang dan kecepatan udara pada stasiun 1 Portal Curug L600 didapatkan debit udara sebesar 59,52 meter kubik per second. Di sini dapatkan berdasarkan kuantitas udara aktual yang masuk sebesar 59,52 meter kubik per second, mencukupi butuh udara pada tambang Curug L600. Namun kualitas udara dengan temperatur dan kelembapan yang udara tinggi itu penyebab tinggi temperatur dan kelembapan udara disebabkan oleh resirkulasi udara, yaitu udara exhaust kembali masuk ke front kerja sehingga pencapaian udara intake dan exhaust pada akses XC636 serta pada akses XC644 letak booster fan yang kurang tepat sehingga mengalirkan udara kotor menuju front XC644 melalui XC637 sebesar 2,3 meter kubik per second dengan temperatur kering 30,1 derajat Celcius dan temperatur basah itu 29,7 derajat Celcius. Peningkatan kelembapan udara, adanya genangan air yang disebabkan oleh titisan air dari langit-langit terowongan, serta air pemboran yang tidak dilakukan drainase dengan baik, sehingga hal ini menyebabkan kelembapan udara itu mencapai 100%. Sehingga di sini dapatkan rekomendasi perbaikan sistem jaringan ventilasi, yang mana di sini digunakan software FanSim, dilakukan perbaikan sistem jaringan ventilasi pada akses XC664 dengan memindahkan letak booster fan 37 kW dipasang setelah XC637 supaya membantu menghisap kuantitas udara panas dari XC637. Perbaikan ini diharapkan dapat menurunkan iklim kerja pada front kerja XC644. Terus ada perbaikan pada akses XC636 yaitu fan 75 kW diganti dengan fan 90 kW. Kuantitas sebelum perbaikan itu ada 12,6 meter kubik per second, tapi kuantitas setelah perbaikan sebesar itu didapatkan 24 meter kubik per second. Lalu ada panjang fleksibel dash exhaust dipasangkan memanjang setelah RC7 supaya udara buangan dari XC636 tidak tercampur udara intake. Di sini dapat dilihat sketsa jaringan ventilasi setelah perbaikan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.